Shalom, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Tanpa terasa kita sudah mengakhiri tahun 2022 dan kita memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kembali kita bertemu dalam perenungan tahun baru ini untuk kita boleh dikuatkan bersama-sama dan untuk kita boleh diteguhkan bersama-sama dengan janji dan kuasa Tuhan yang nyata bagi kehidupan kita. Sebelum kita memasuki perenungan tahun baru ini, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk 2022 yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Dan saat ini kami memasuki tahun yang baru 2023. Dan kami meyakini, kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terlebih ketika pagi hari ini kami boleh bersama-sama masuk dalam perenungan tahun baru. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami melalui perenungan pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan tahun baru ini dengan satu judul melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pasti kita sekalian menginginkan sebuah kepastian. Dan di balik kepastian itu akan menolong kita sekalian untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Itu sebabnya di tahun 2023 ini kita akan mengawalinya dengan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Perenungan kita didasari dari Yosua pasal yang pertama ayat 1-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 kaca istimewa yang itu adalah anugerah Tuhan. Kaca yang pertama adalah kebaikan Tuhan di saat lalu. Kalau kita memperhatikan saat-saat lalu, tentunya ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau kita tengok sejenak di tahun 2022, ada banyak kebaikan Tuhan
yang Tuhan telah anugerahkan, yang Tuhan telah berikan kepada kita sekalian. Itu adalah kaca yang pertama. Kaca yang kedua adalah kebaikan Tuhan di saat sekarang, di saat dimana kita ada sekarang, di saat dimana kita berada sekarang, di saat dimana saudara dan saya boleh hidup saat ini. Kita meyakini, kita percaya ada kebaikan Tuhan. Itu adalah kaca yang kedua. Lalu kaca istimewa yang ketiga adalah kebaikan Tuhan di saat yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berada di hari ini, kita belum menjalani hari esok. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Namun melalui kaca istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melihat bahwa di hari esok pasti ada kebaikan Tuhan. Di hari-hari yang belum kita jalani ke depan, pasti ada kebaikan Tuhan. Sebagaimana kebaikan Tuhan di saat lalu, sebagaimana kebaikan Tuhan di saat sekarang, maka pasti ada kebaikan Tuhan di saat yang akan datang. Jadi ini adalah 3 kaca istimewa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk selalu dapat mengingat dan meyakini kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Melalui perikop yang sudah kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, di sini berbicara tentang berakhirnya masa 30 hari perkabungan atas meninggalnya Musa. Dan perintah Tuhan disampaikan kepada Yosua untuk melangkah menyelesaikan misi Tuhan, yaitu merebut tanah Kanaan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, Yosua punya kehidupan yang luar biasa bersama dengan Musa. Dan bagaimana peristiwa-peristiwa besar itu boleh dialami oleh Yosua dan juga Musa. Sampai pada satu titik Musa meninggal. Dan mereka mengalami perkabungan selama 30 hari. Dan ketika perkabungan itu berakhir selesai, maka ada perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yosua. Tuhan tidak menginginkan Yosua dan bangsa Israel berlarut-larut dalam kesedihan atas meninggalnya Musa, yang membuat mereka terhenti untuk melangkah menyelesaikan misi Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Karena seringkali kesedihan yang berlarut-larut itu menghentikan gerak langkah kita untuk kembali melangkah menyelesaikan misi yang Tuhan sudah percayakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menyelesaikan misi Tuhan ini ada tantangan yang mereka harus hadapi, baik secara internal maupun secara eksternal. Artinya mereka tidak bisa tidak menghadapi tantangan. Mau tidak mau harus menghadapi tantangan, karena tantangan itu selalu ada. Namun demikian mereka diminta untuk melangkah dengan pasti. Di balik semua tantangan-tantangan yang ada di depan itu, mereka diminta untuk melangkah dengan pasti. Artinya melangkah dengan tidak ragu, melangkah dengan tidak bimbang, melangkah tidak dengan disertai ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, tetapi melangkah dengan penuh iman, melangkah dengan penuh kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Misi yang disampaikan Tuhan sangat jelas, dan mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan kuasa untuk bisa
menyelesaikan misi itu. Artinya dalam menjalankan misi yang Tuhan percayakan, mereka tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang melangkah bersama dengan mereka. Sebagaimana saudara dan saya ketika melangkah di tahun 2022 tidak dibiarkan sendirian oleh Tuhan, maka ketika saudara dan saya ada di tahun 2023 untuk melanjutkan dan menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan, maka sesungguhnya kita juga tidak pernah sendirian. Tahun 2022 dengan segala dinamikanya telah kita jalani, dan tentunya di balik semua dinamika itu ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, dan itu harus kita akui. Itu sebabnya ketika Tuhan mempercayakan tahun yang baru, sekarang kita berada di tahun 2023, maka tahun yang harus kita jalani untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan kita di Rumah Sakit Baptis Batu, kita harus meyakini bahwa meskipun nantinya ada dinamika di dalamnya, tetapi di balik itu semua ada campur tangan dan ada pertolongan dari Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, yang melampaui akal dan pikiran kita, untuk kita bisa menghadapi semuanya itu dan menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, di depan mata kita merindukan ada penambahan dan kepuasan pelanggan yang sudah dipercayakan kepada kita dan yang akan dipercayakan kepada kita. Akreditasi untuk kita bisa capai, dan itu ada di depan mata kita. Lalu juga kerinduan harapan kita untuk investasi, untuk pengembangan dan kemajuan pelayanan yang ada di depan kita. Dan tentunya Tuhan mau supaya kita bisa mencapainya dengan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan iman untuk kita bisa berkata, saya mampu untuk menghadapi dan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Sehingga menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah kunci supaya kita bisa melangkah pasti bersama Tuhan di tahun 2023 ini? Apa kuncinya? Ada 4 kunci. Kunci yang pertama, kita harus bersedia untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mau melangkah bersamaku? Maka kita harus mampu untuk menjawab, saya bersedia ya Tuhan. Ketika saudara dan saya bersedia untuk melangkah bersama dengan Tuhan, artinya dibutuhkan komitmen, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan konsistensi dari jawaban yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu kita bersedia untuk melangkah bersama dengan Tuhan, bukan melangkah dengan ego kita, bukan melangkah dengan segala hal yang tidak benar yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita bersedia melangkah bersama dengan Tuhan, ya kita punya komitmen untuk mengikuti apa yang menjadi arahan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita mau mentaati apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, untuk kita boleh menghidupinya dalam kehidupan kita. Dan iman kita ada iman yang konsisten, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena Tuhan yang memampukan kita untuk kita berada di titik itu.
Yang kedua, kita harus merasa aman melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita merasa aman melangkah bersama dengan Tuhan, ya percaya. Meskipun mungkin situasi kondisinya tidak seperti yang kita harapkan, namun kita harus tetap percaya karena kita merasa aman melangkah bersama dengan Tuhan. Karena rasa aman yang sejati ya di dalam Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini seaman-amannya tetap tidak bisa aman, saudara, 100%. Tetapi hanya Tuhan yang mampu memberikan 100% rasa aman bagi kehidupan saudara dan saya. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, pengendali dan pengatur segala sesuatunya. Itu sebabnya kita harus percaya. Ketika kita merasa aman melangkah bersama Tuhan, ada masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, dinamika apapun, ya kita harus menikmatinya. Kita harus menikmatinya. Kita tetap tenang. Kita tidak menjadi gelisah di tengah semua hal itu. Oleh karena kita merasa aman melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kunci yang ketiga, kita memiliki kemantapan hati untuk melangkah bersama Tuhan. Jadi harus ada kemantapan hati. Kalau ada kemantapan hati, maka tidak ada kebimbangan, tidak ada yang membuat kita ragu untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang ada adalah mengamini janji Tuhan. Kalau Tuhan telah berbuat baik di tahun 2022, maka saya mengamini, meyakini di tahun 2023 pasti Tuhan juga menyatakan kebaikannya. Nah, ini kita punya kemantapan hati. Sekalipun ada situasi-situasi yang tidak mudah, saudara dan saya akan tetap memiliki kemantapan hati, yang artinya tidak bimbang, tidak ragu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa di balik setiap hal yang tidak mudah itu pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, adalah hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi kunci keempat untuk melangkah pasti bersama dengan Tuhan, hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Pakailah cara-cara firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah, persoalan, kesulitan yang Bapak Ibu Saudaraku hadapi. Pergumulan apapun, selesaikanlah menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Lalu bagaimana caranya kita melakukan menurut cara Tuhan? Ya melalui firman-Nya. Kita setia untuk membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam. Dan itu semua akan menolong kita untuk kita boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mampu bertindak hati-hati. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan, dan itu yang akan membuat kita menjadi berhasil, menjadi beruntung. Dan perkara-perkara besar akan Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, karena saudara dan saya dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup seturut dengan firman Tuhan, sehingga kita mampu melangkah pasti bersama Tuhan di tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan membantumu. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kalau Tuhan sudah berbicara demikian, mari kita amini, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saudara dan saya mengambil keputusan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah sebuah kepastian yang menjamin saudara dan saya dalam menjalani kehidupan
di tahun 2023 ini. Kehidupan yang semakin diperkenan oleh Tuhan dan kehidupan yang semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yakinlah berkat Tuhan akan mengikuti dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan ketika kehidupan kita terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kumpulkan semua pengalaman positif di masa lalu untuk memandang kehidupan baru menuju masa depan di tahun 2023 ini. Yang tidak baik tidak usah diingat-ingat, yang tidak baik tidak usah disimpan, buang. Tetapi kumpulkanlah yang positif, yang membangun, yang menguatkan, yang memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, menjadi kekuatan untuk kita melangkah di tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita di tahun 2022 diizinkan Tuhan mengalami kegagalan, mari kita lihat kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar cara yang baru untuk bisa kita capai di tahun 2023. Tentunya dengan hikmat bijaksana yang datangnya daripada Tuhan, yang memberikan akal budi dan pikiran kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan doa di hadapan Tuhan. Ya, jadi jalani tahun 2023 ini dengan penuh ucapan syukur dan doa. Niscaya Bapak Ibu Saudara dan saya akan dimampukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan untuk bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudaraku melangkah pasti bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami dapat mengawali tahun 2023 ini dengan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu menjadi nyata bagi kehidupan kami, secara khusus bagi seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Kami mengucap syukur untuk tahun 2023 yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami menyerahkan segala perencanaan-perencanaan kami kepada Engkau yang akan kami laksanakan, yang akan kami lakukan dan kami capai. Kiranya pertolongan-Mu Tuhan nyata atas kami semua, dan biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan semua perencanaan-perencanaan ini dan membuat nama Engkau semakin ditinggikan, dimuliakan, dan banyak orang mengalami berkat melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Rumah Sakit Baptis Batu. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya, dan kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus memberkati masing-masing kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.